Search GPT dan masa depan dari SEO. Itu yang bakal kita bahas dalam episode kali ini. Beberapa waktu yang lalu OpenAI meluncurkan satu fitur mereka yang namanya Search GPT. Kalau Anda belum melihat videonya atau Anda belum pernah mendengar apa itu Search GPT, Anda bisa mulai browsing, Anda bisa cari informasi. Tapi secara singkat, apa itu Search GPT? Ini adalah Google Killers. Google sudah merajai pasar mesin pencarian sejak 20 tahun belakangan ini, dan belum ada yang berhasil untuk bisa menggeser posisi Google sebagai mesin pencari. Anda pun mungkin masih sering menggunakan Google untuk melakukan pencarian. Terlepas dari hasilnya tidak bagus, hasilnya kurang akurat, atau apapun itu, tapi semua orang masih banyak menggunakan Google. Mungkin sudah ada yang beralih ke Bing, sudah ada yang pernah beralih ke DuckDuckGo, atau kalau Anda pernah tinggal di luar negeri, Anda mungkin menggunakan Baidu, Naver, Yandex, atau sejenisnya. Okay? Namun di seluruh dunia datanya masih menunjukkan bahwa Google merajai market di mesin pencari. Okay? Sampai belakangan ini, 1-2 tahun terakhir, OpenAI, sebuah perusahaan yang tiba-tiba muncul dengan sangat cepat, mereka mengeluarkan yang namanya ChatGPT. Okay, atau kita kenalnya dengan AI revolution, AI di mana-mana. ChatGPT merubah pandangan mengenai bagaimana cara kita melakukan pencarian. Mereka menggunakan yang konsepnya adalah chat, atau kita berbicara. Bisa bantu kita ini atau tidak. Ternyata dengan kita berbicara, chatting, hasilnya mirip dengan hasil mesin mencari. Okay. Di sini ChatGPT mulai mengancam keberadaan dari search engine. Okay? Makanya 1-2 tahun terakhir Google sebagai satu perusahaan pun mencoba untuk mengimbangi dari OpenAI. Mereka meluncurkan yang paling terakhir adalah Gemini Pro. Nah, OpenAI sebagai sebuah perusahaan juga tidak mau kalah. Jadi yang mereka luncurkan sekarang adalah Search GPT. Kalau Anda lihat bagaimana fiturnya, kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan oleh Google. Mereka akan menampilkan hasil pencarian dari website yang ada di dunia. Okay? Dan ini menjadi sebuah suatu bagian yang sangat menarik, terutama untuk kita di dunia pemasaran. Karena, what's next? Apa yang harus kita lakukan untuk mengambil kesempatan ini? Okay? Karena search engine yang baru ini akan merubah wajahnya kita melakukan pemasaran secara digital. Apakah kita harus tetap fokus ke SEO? Iya. Apakah kita harus tetap fokus ke Google? Mungkin akan bergeser. Apakah kita perlu menggunakan sosial media? Ini ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan di saat ini, di keadaan kita sekarang. Jadi ini adalah podcast di bulan Agustus 2024. Apa yang bisa Anda lakukan secara cepat? Okay? Yang pertama, content is for the rich. Artinya apa? Pada saat kita masuk ke dunia yang baru, maka perusahaan-perusahaan akan membuat konten yang lebih banyak. Namun karena ada AI, konten jadi sangat murah. Ada AI, konten sangat murah. Tapi perusahaan yang besar akan terfokus membuat konten yang bermanfaat. Anda sebagai pemilik bisnis atau sebagai pemasar harus memikirkan gimana caranya kita membuat konten yang baik, konten yang bagus, konten yang bermanfaat. Karena konten yang dibuat tidak bisa hanya seperti dengan konten yang kita buat menggunakan AI. Kenapa? Konsepnya adalah seperti ini. AI adalah tetap sebuah mesin. Mereka membutuhkan informasi untuk memproses apa yang diminta. Nah, sumbernya ini datang dari mana? Sumbernya datangnya dari konten yang ada di internet juga. Jadi dari konten yang ada, dia reproduce untuk menghasilkan sebuah konten yang baru. Kalau gitu gimana caranya kontennya lebih bagus? Maka tugasnya Anda sebagai pemasar memberikan konten yang lebih bagus. Oke? Jadi siapa yang punya dana, siapa yang punya biaya untuk membuat konten yang lebih bagus akan memenangi pasar. Ini adalah salah satu yang kita perlu perhatikan. Apa yang Anda kerjakan untuk websitenya Anda, untuk bisnisnya Anda. Oke? Nah, kalau kita ngomongin tentang website, apakah masih diperlukan? Beberapa waktu belakangan ini, saya ketemu dengan banyak bisnis dan mereka bertanya sama saya,
masih butuh website atau enggak? Sekarang itu sosial media lebih penting, lebih bagus. Apalagi kita di Indonesia, semua masuk ke Instagram, semua masuk ke TikTok. Kita nggak usah bikin website lagi. Oke? Well, ini pemikirannya saya. Oke? Ini adalah murni apa yang apa yang saya pikirkan, apa yang terjadi dengan bisnis yang tidak menginginkan sebuah website. Social media content is not enough. Social media content tidak akan cukup. Begini, mungkin social media content akan menjadi cukup untuk beberapa bisnis. Okay? Tapi kalau bisnis Anda ingin mendominasi market, ingin menjadi yang top of the world, market leaders, maka social media content tidak akan cukup. Kenapa begitu? Karena begini, kalau kita mengaca pada apa yang terjadi dengan marketnya kita, semua akan masuk ke search GPT, social media. Mereka melakukan pencarian di search, mereka mencari konten di social media. Pertanyaannya adalah, apakah konten kita di social media akan dapat diterima di search? Jawaban sederhananya, atau setidaknya jawaban di waktu sekarang ini adalah jawabannya tidak. Mereka tidak bisa membaca kontennya kita tentang apa, dan mereka tidak punya kemampuan atau belum mau membuat effort untuk membuat konten di social media masuk ke database-nya dari mesin mencari. Kalau begitu gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Maka kita sebagai pemilik bisnis atau marketer harus memberikan data yang akurat, data yang cukup banyak kepada mesin pencari, baik itu Search GPT ataupun Google, untuk menginformasikan apa yang kita ingin tampilkan di mesin pencari. Karena kemampuannya, kebiasaannya orang untuk melakukan pencarian akan shifting. Kalau dulu kita melakukan pencarian untuk mencari informasi, sekarang mungkin kita melakukan pencarian untuk sesuatu yang sudah dekat dengan apa yang kita inginkan. Artinya gimana? Kalau misalnya kita mau beli handphone, maka kita mungkin lihat review dari influencer, KOL. Setelah lihat dari review dari KOL 1, KOL 2, KOL 3, lalu berikutnya adalah kita lihat fiturnya. Setelah kita lihat fiturnya, proses ini mungkin terjadi di sosial media, mungkin terjadi di mesin cari seperti YouTube. Namun, setelah kita tahu informasinya apa yang kita lakukan? Yes, kita lihat dari mesin pencari mana yang memberikan penawaran yang paling bagus. Apakah behavior ini akan berubah pada saat kita menggunakan Search GPT? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi bagaimana Search GPT bisa mendapatkan data kita? Konten dari website kita yang kita berikan kepada Search GPT untuk ditampilkan di mesin pencari mereka. Oleh karena itu, kalau Anda adalah pemilik bisnis, Anda ingin memiliki website yang menjelaskan produk Anda dengan lebih detail. Semua bagian ini akan dijelaskan lebih dalam, bukan dari saya, karena saya juga mau belajar. Kita mempunyai satu acara namanya SEO Con Forum di Bali di bulan Desember 2024. Anda bisa mengikuti acara ini, Anda bisa daftar di seocon.id. Bagaimana peluang dari search evolution yang bisa Anda dapatkan untuk bisnisnya Anda. Anda bisa lihat linknya di kolom deskripsi, dan kita akan bertemu lagi di podcast yang lainnya.